keluarga saya ngalamin kebangkrutan yang luar biasa, keluarga tercerai-berai. Bagaimana Tuhan memulihkan saya dan betapa Tuhan memulihkan saya dari semua rejection di masa lalu. Semua yang terjadi yang mungkin kalau orang dunia bisa mempersalahkan Tuhan. Tapi di titik itu saya merasa justru Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Tuhan mau mengubahkan hidup saya gitu. Papa mama sering bertengkar ya setiap hari. Saya menyaksikan itu membuat saya tuh jadi merasa ada luka. Nah yang kedua, kakak saya nomor 3 itu gak suka, benci sama saya. Jadi karena penuh dengan tekanan, bahkan secara fisik kadang-kadang dijambak rambutnya segala macam, itu lumayan membuat saya di bawah tekanan. Halo, apa kabar? Welcome to the new episode of Into the Deep. Kali ini edisi spesial live dari Seattle, Washington. Yes, satu kota yang buat kami berdua berdampak banget buat pelayanan kami. Kehidupan, bahkan romance kami, bahkan anak-anak kami, pendidikan semua di kota Seattle. Tapi di sini gak akan bicara mengenai kota Seattle dan kaminya, tapi kami dari tim Into the Deep yang ada ribuan di belakang sana yang kami bawa ke sini. Oh just kidding, cuman ada 2 anak kami di sana. Tapi kami datang ke sini khusus dan akan membuat episode khusus untuk mewawancarai orang-orang khusus yang kami Tuhan taruh di hati kami berdua. Siapa Lia kita akan wawancarai hari ini? Hari ini ada Pastor George Ari Bernardi dan juga Pastor Shelfie Noviana. Ayo ya, tepuk tangan ya. Mr. and Mrs. Wow. And juga ada Spot yang gak mau ketinggalan. Spot Bernardi, ya tentunya anak bungsu mereka setelah adanya Josh Bernardi juga yang ada bersama mereka. Sebelum lanjut dulu, tunggu. Kita harus congrats dulu sama Pastor Shelfie yang baru lulus ya. Menjadi sarjana teologi ya. Biar nanti sampai dengan summa cum laude. Summa cum laude. Wow. Runner untuk, bahkan kita doakan terus biar Pastor Shelfie dipakai Tuhan sampai ngajar, jadi profesor. Amin. Dan bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. So apa kabar kalian berdua? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Still bisa bahasa Indonesia. masih bisa ya. Ya karena mereka berdua sudah melayani hampir 10 tahun ya. 10 tahun melayani di Seattle. Sebelum kita banyak ngobrol, nanti kita akan banyak yang diam. Nah, tapi kalau George Shelfie gak ada nyanyi, kayaknya gak ngepas gitu ya. So Shelfie, George, lagu apa sih kira-kira yang paling menjadi theme song of both of you gitu? Apa? Iya, lagu ini bicara tentang hadirat Tuhan, bagaimana kita menikmati hadiratnya lebih dari apapun juga, karena itu yang bikin kita selalu kuat in every circumstance ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. So, bangga. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu kekudusan-Mu Bapa, penuh
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you, Jesus. Menikmati kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang besar, sungguh indah dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesus. Lord, just Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Thank you. Kita mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Pastor George Selfie. Ya mungkin lebih enaknya George Selfie aja kali ya. Ya oke. So ceritain, ada yang kenal, ada yang belum kenal, ada yang mau kenal tentunya. Bisa ceritain who are you, apa dulu, bagaimana sebelum menikah. Berapa tahun menikah tahun ini, Selfie? Tahun ini 19, 19. nanti Februari 20. tahun depan 20. Sudah Pas. hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Oke, berapa anak? Tadi saya udah mungkin belum dijelaskan. Anak satu Satu namanya? namanya Josh Bernardi. Umur. 18. Umur 18. Siapa tahu calonnya ada di Indonesia nanti ya. Dia memang pengennya orang Indonesia Oh katanya. gitu, wah pas sekali Josh. Jos. Banyak di Indo. Dan congratulations untuk Josh akan masuk ke University of Washington ya. University of puji Washington. Tuhan. Dan dapat grace of God, Ya. semuanya boleh masuk dengan full scholarship. scholarship. Wah, Tuhan dahsyat ya, Tuhan dahsyat, luar biasa. Ceritakan perjalanan hidup kalian sebelum menikah sampai nikah deh gimana gitu ya. Tuhan mempertemukannya.
Iya, waktu sebelum menikah kami ketemunya di sekolah Alkitab dulu. Oh. Ya, Bethany Bible College dulu. Oh, dulu masih Bethany Bible Masih College, ya. Bethany Bible College. Tahun 2000 kita mulai ikut sama-sama ya di kelas itu, and then waktu orientasi itu inget banget Shelfie lagi di depan memperkenalkan diri, tiba-tiba langsung wah itu kok Berbunga-bunga langsung. itu dia. Pandangan Jadi, pertama Pandangan nih. pertama. Langsung ya? Kok, iya, jadi saat itu Wah. pas ngeliat kok, wih ini kok beda gitu daripada yang lain gitu. Nah jadi singkat cerita berjalan waktu itu udah mulai pelan-pelan ternyata hati mulai ada perasaan gitu ya. Dan mulai berdoa, mulai tanya Tuhan segala macam. Doanya 1,5 tahun waktu itu bergumulnya. Sampai akhirnya tanggal 22 September 2001. Ingat 22 banget tuh. September Iya. 2001. Ya. Disitulah mulai digerakkan untuk mengungkapkan gitu ya, nembak lah kalau bahasa anak mudanya gitu ya, mulai ngomong ke dia, terus mulai ungkapkan isi hati, terus kasih waktu untuk dia berdoa gitu. Nah akhirnya ternyata cuma butuh waktu 1 hari. Gak lama. Nggak lama. Besokannya langsung dijawab iya. Berarti juga Itu. suka juga dong. Itu awal sebelum kita Kalau Shelfie akhirnya- apa? Dapatnya apa dari Tuhan? Kok ini sign apa from the Lord waktu itu? Well, awalnya sih waktu itu kayaknya belum pendekatan dulu ya, karena masih mendoakan. Dulu kan kita pokoknya diajarin kita harus mendoakan dulu sebelum pendekatan supaya jangan sampai ada perasaan yang ikut-ikutan kan dalam setiap keputusan gitu. Terus waktu itu sebetulnya I think belum ada rasa apa-apa kayaknya waktu pertama kali ketemu. Tapi along the time waktu itu selalu kalau setiap chapel, setiap doa, setiap apa itu George terus gitu yang dipanggil. Waktu itu kan lagi menyala-nyala banget buat Tuhan ya. Rasanya ini kok dia terus, dia lagi gitu kan. Jadi penasaran juga dan juga sebenarnya mungkin ada jealousnya juga kayaknya waktu itu ya. Kenapa dia terus ya? Kayaknya dia terus ya, kenapa dia yang dipakai terus gitu kan. Terus waktu itu belum ada kepikiran apapun sampai kita mulai deket kayaknya mungkin the last few months kali ya waktu George mulai PDKT. Well, right before that ada satu event yang kita ikutin acara youth sama-sama waktu itu. Lalu ada satu pembicara waktu itu yang menubuatkan George di panggung gitu tentang pasangan hidup. Entah kenapa waktu itu saya waktu itu ada di bagian yang duduk gitu ya, peserta. Lalu tiba-tiba kita udah teman sekolah kita waktu itu. Terus tiba-tiba seperti ada satu dek gitu yang kayak Tuhan kayak seperti memberikan satu sign. Pertama kali itu yang saya rasain. Seperti that's you gitu. Wow. Gitu. Jadi waktu itu itulah tanda pertama. Ya of course by the time terus didoakan ini bener gak ya apa suara hati sendiri gitu kan. Terus akhirnya doakan sampai akhirnya dia mulai pendekatan dan segala macam. Dan akhirnya ya di saat dia ngomong begitu sebetulnya udah tahu jawabannya. Cuma kan gengsi lah ya gak mau jawab langsung. Ya. Doain lagi 1 hari lalu baru besokannya bilang oke, let's do this. Gitu. Padahal dulu seingat saya rambutnya nggak begini rapi ya. Kayaknya dulu jabrik-jabrik nih. Panjang lebih. Iya dulu. Iya. Nah, kalau kalian berdua itu emang dari pertama emang udah dipanggil masuk ladang pelayanan ya sebagai full timer dari dulu. Kalau Shelfie saya dengar pernah misi sebelum married ya dulu ya. Pernah Iya. misi di mana itu pernah? Well itu juga sebetulnya abis sekolah Alkitab sih. Oh itu belum menikah tapi ya begitu Belum ya? menikah, masih pacaran. Tapi udah pacaran waktu itu. Jadi waktu selesai kuliah sebetulnya pengen ambil satu bidang yang lain. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakin untuk cari sekolah Alkitab gitu. Terus saya ketemulah ini Bethany Bible College. Dan akhirnya daftar ke situ. Sempet
keluarga sempat agak menentang juga lah ya, karena kan keluarga Berharapnya kamu jadi iya someone ya something else lah gitu. Tapi ya akhirnya berhasil masuk ke sekolah Alkitab gitu. Kayaknya George juga ceritanya juga hampir mirip juga ya. Ya, jadi waktu sebelum akhirnya masuk sekolah Alkitab tuh memang sebetulnya punya mimpi mau masuk FISIP waktu itu, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, karena suka bidang politik emang. Nah, waktu SMA itu saya ingat saya lagi doa, lalu disitulah momen saya ingat banget di kamar saya lagi berlutut, lagi worship, lagi nyembah, saya tanya Tuhan maunya apa dari saya, masa depan saya seperti apa. Disitulah saya dapat impression, Tuhan bicara kuat banget dalam hati, aku mau panggil kamu jadi hambaku sepenuh waktu. Jadi momen itu sebetulnya sampai akhirnya saya abis itu tanya lagi, terus saya mesti gimana berikutnya, perlengkapi diri gitu. Akhirnya sekolah Alkitab itulah, dan papa mama puji Tuhan waktu saya datang, kalau mereka ya karena memang background papa mama juga ada pelayanan, kakak-kakak juga ada pelayanan, jadi akhirnya mereka support gitu. Iya. Nah, tentunya sebagai seorang yang anak bungsu ya, George ya, waktu itu, untuk bisa melayani Tuhan, ada struggle apakah ya waktu itu untuk mulai masuk pelayanan? Mungkin kamu harus keluar dari suasana yang mungkin kayaknya mustahil banget ya, kamu jadi seorang pemimpin pujian, seorang hamba Tuhan, bahkan gembala hari-hari ini. Ada struggle apa nggak ya waktu itu kamu harus menangin? Iya, dulu itu saya orangnya sebetulnya minder gitu. Jadi karena in the family, sebelum akhirnya papa saya dipanggil Tuhan waktu tahun 2009 waktu itu ya, 2009 papa saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu pada waktu momen-momen saya dari kecil itu, saya karena anak paling bungsu ya, memang kalau orang bilang kan anak paling kecil tuh paling disayang gitu ya. Tapi dari sisi apa ya, sayangnya tuh lebih ke dikasih apa yang saya mau gitu. Ya karena waktu itu papa sempat ada di militer dan posisinya cukup tinggi segala macem, jadi minta apa aja tuh dikasih gitu loh. Tapi dalam keluarga itu hubungannya tidak harmonis waktu itu, sebelum akhirnya semuanya mengalami pertobatan, karena papa mama sering bertengkar ya setiap hari. Saya menyaksikan itu membuat saya tuh jadi merasa ada luka, terutama ke papa saya gitu ya, karena tindakannya yang emosional, apalagi namanya latar belakang militer ya. Nah yang kedua, kakak saya nomor 3 itu berharap dia jadi anak paling kecil, tapi ternyata ada saya lahir ya, karena jaraknya paling jauh saya sama dia, yang lainnya deket-deket gitu. Nah singkat cerita dia nggak suka, benci sama saya ya. Kakak saya nomor 3 perempuan, jadi walaupun saya cowok tapi karena masih kecil, wah saya takut gitu. Jadi karena penuh dengan tekanan, bahkan secara fisik kadang-kadang dijambak rambutnya segala macam, itu lumayan membuat saya di bawah tekanan. Belum lagi orang tua setiap hari bertengkar waktu itu. Sampai hari satu titik ya waktu SMP, di situ saya ketemu Tuhan. Saya mulai diajak sama sahabat saya ke persekutuan doa. Sebelum itu saya terlibat jatuh dalam dosa pornografi segala macam ya. Karena saya pelarian, itu sebagai pelarian. Satu lubang yang perlu diisi. Yang perlu diisi, dan disitulah saya jatuh. Nah tapi waktu SMP saya punya sahabat, puji Tuhan dia yang bawa saya ke persekutuan doa, di mana disitulah saya mulai diperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya pelan-pelan Tuhan ubahkan, sehingga waktu mulai pelayanan pun sebetulnya saya nervous sekali gitu, karena dari kecil saya tuh gak pernah bisa bicara di depan orang. Ya di crowd ramai seperti itu. Di kelas kalau TK saya ingat banget kalau ngomong tuh sampai gemeteran, sampai terkencing-kencing gitu. Tapi momen dimana Tuhan pulihkan, di situ Tuhan buat perubahan yang luar biasa. Gitu. Sampai akhirnya saya bisa leading worship, khotbah, ngajar segala macam. Itu kalau bukan Tuhan itu gak mungkin, karena tekanan itu yang membuat saya gak bisa untuk bicara di depan umum. Aduh, saya jadi ingat Ko Andi juga nih.
Dulu dia juga gitu ceritanya, dulu minder sampai di depan kelas kalau udah disuruh maju jadi patung, diem. Tapi kalau kita lihat sekarang yang minder-minder nih malah jadi pengkhotbah yang luar biasa ya. Ya berarti itu harus di stop untuk bicara. Iya, kadang di stop nih Iya, waktunya benar. kelebihan gitu. Iya, itu Jadi pengalaman itulah saya juga tuh. Tuhan bisa mentransformasi dengan Amin. dahsyat. ya. Amin. Kalau Selfie, bagaimana berjalan hidup kamu? Kita mau dengar transformation dari Selfie yang lama menjadi Selfie yang waktu itu dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya kan berasal dari keluarga yang bukan Kristen ya. Jadi belum ada pengalaman sama sekali dengan Tuhan. Sampai satu titik keluarga saya ngalamin kebangkrutan yang luar biasa. Keluarga tercerai berai. Sampai my mom went to prison. My dad hampir bunuh diri. Semua keluarga, cici, adik, saya semua tercerai berai. Di titik itulah Tuhan mempertemukan saya juga dengan seorang sahabat. Sama seperti George yang membawa saya kepada Tuhan. Saya ikut persekutuan doa dan saya diubahkan. Di situ saya berpikir bagaimana Tuhan memulihkan saya dan betapa Tuhan memulihkan saya dari semua rejection di masa lalu. Wow. Semua ketakutan, semua situasi yang tidak enak, semua yang terjadi yang mungkin kalau orang dunia bisa mempersalahkan Tuhan. Tapi di titik itu saya merasa justru Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Tuhan mau mengubahkan hidup saya gitu. Jadi waktu itu sejak itulah saya merasa berhutang gitu sama Tuhan. Bagaimana saya bisa membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya selain dengan melayani Tuhan. Aduh, saya ngebayangin kamu dalam situasi yang ngelihat orang tua begitu ya, itu pasti masuk ke inner kamu banget kan itu ya. Ngelihat mama seperti ini, papa seperti ini, apalagi kamu bilang tadi tercerai berai, itu seperti udah no hope lah istilahnya. Ya tapi saya lihat di sini justru Tuhan membentuk kita semua dan kita bisa lihat hasilnya kan luar biasa sekarang. Dan makanya kita sering kali lihat, waktu itu kita pertama kali kenal Selfie juga, ya kita lihat tahu George lah ya, karena gampang nangis dalam hadirat Tuhan, our teddy bear gitu ya. Pokoknya dia menggemaskan dari dulu. Tapi Selfie is like the rock, bukannya strong, tangguh. Kita tuh bisa lihat ternyata ya itu ya Vi, ya ternyata kita nggak ada yang pertama, you go through masa-masa proses sulit. itu ya. Iya. So, kayak Tuhan bukan paksakan tapi bentuk kamu dari awal seperti itu. Iya. Gimana sih ceritanya akhirnya setelah menikah, proses apa sehingga akhirnya bisa Tuhan pakai sampai pergi mengembalakan di Amerika? Perjalanannya gimana? Mungkin kau bisa singkat, padat. Iya, jadi intinya waktu yang saya justru momen awal yang membuat kita akhirnya berangkat itu waktu justru Pastor Andy sendiri yang dapat penglihatan waktu itu di Seattle. Saya lagi khotbah ya kan. Yeah. Lalu Ko Andi pulang share ke kita. Lalu kita mulai doa, saya bilang sama Shelfie, ternyata dia pernah dapat itu waktu di sekolah Alkitab. Wow. Dan itu suatu konfirmasi buat dia gitu. Nah kalau buat saya belum pernah dapat. Jadi akhirnya saya doa lumayan lama tuh, setahun lebih ya saya mendoakan. Saya dapat mimpi, dapat surat undangan dari DPR Amerika. Lalu di situ saya berdoa dan Tuhan mulai tuntun satu demi satu, langkah demi langkah. Sampai akhirnya itu sebetulnya seperti buat kami, waduh kayaknya jauh banget ya Amerika ya. Kita ke Amerika aja belum pernah, apalagi untuk tinggal di sini mengembalakan, jadi misionaris lah istilahnya gitu. Tapi ayat Mazmur 2 ayat 8 itu yang Tuhan taruh dalam hati saya yang membuat akhirnya itu confirm. Dan disitulah dikatakan di dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah maka bangsa akan kuberikan kepadamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Dan disitulah titik dimana akhirnya saya bilang, Tuhan saya siap berangkat. Nah itu gak mudah karena kita harus meninggalkan banyak hal di sini. Tapi sempat ngalamin poin yang membuat kita tuh berat juga gitu loh ya, karena ya Ko Andi Chile juga udah part of our families, and then community kita pada waktu itu juga kita udah seperti keluarga sendiri, dan keluarga kita juga extended family yang kita harus tinggalkan gitu ya. Sampai saya sebelum berangkat saya ingat banget saya sakit kena paratifus. Iya. Benar. itu Masuk ke emergency. Masuk emergency itu Natal terakhir di community kita waktu itu sebelum kita berangkat.
Tapi itulah yang membuat kita tahu bahwa ini nggak mudah perjalanan kita. Tapi we will do it whatever it takes. Iya, waktu itu terus terang waktu terima dapat waktu di sekolah Alkitab mengenai Amerika, I keep praying about that. Terus waktu menikah kan pikir udah ikut suami aja gitu. Pokoknya kemanapun Tuhan tuntun, mengikuti pelayanan sama-sama. Dan mimpi itu seperti terkubur gitu. Tidak pernah disentuh, saya bahkan gak pernah cerita sama George bahwa saya punya beban yang Tuhan panggil saya ke Amerika gitu. Tapi waktu George pulang bawa kabar tentang penglihatan yang Ko Andi terima, itu seperti satu shocking news buat saya gitu. Karena mimpi itu terkubur selama 15 tahun gitu. Dan sampai hari itu tiba-tiba terbuka lagi seperti biji yang ditanam dan mati. Tiba-tiba muncul dan bertumbuh dan berbuah. Luar biasa ya, kayak Tuhan tuh mulai buka katupnya lah istilahnya. Katupnya sehingga ya itu mulai ada tunas yang bertumbuh itu ya. Itu saya percaya itu karena waktunya Tuhan, the right time pastinya. Amen. Gitu ya. Dan kadang-kadang kita mungkin merasa seperti seolah-olah janji Tuhan itu udah mati, mimpi yang Tuhan berikan sudah mati, tapi tiba-tiba waktunya Tuhan itu muncul dan terjadilah gitu. Yes. Kalau buat saya dan Lia tentunya in our side waktu itu tentunya kami itu baru mulai ya, komunitas kita baru mulai tahun 2015, di akhir 2015. Dan puji Tuhan waktu itu saya ingat di rumah Pastor George, foto selfie lah pertama kita buat susunan pengerja pertama. Dan puji Tuhan mereka menjadi tim pastoral saya di awal-awal. Dan waktu itu life is so good, kita sedang menikmati our community growing dan semuanya. Tapi aku remember selain aku dapat emang aku lihat kamu sedang khotbah di Seattle, Tuhan tuh tegur saya. Ya ini yang mungkin saya baru ngomong di depan Into the Deep ini, bagaimana Tuhan bilang, Andi kamu itu egois. Kamu senang ya punya selfie, punya George yang bisa, tentunya Tuhan mereka the best worship leader. Waktu itu selfie bantu saya jadi interpreter, pengajar juga, khotbah juga. Dua-dua bisa pegang anak muda. Begitu mereka youth pastor juga, worship pastor juga. Wah, hidup gue enak banget ya waktu itu ya. Jadi tentunya ya istilahnya they are the best that I have. Tapi justru Tuhan tantang saya di pagi itu. Justru karena mereka the bestnya kamu, bisa gak kamu kasih benih yang terbaik? Wah, di situ saya speechless. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan membukakan jalan buat mereka dan saya panggil mereka, kita nangis bareng dan kita gak tahu waktu itu gimana caranya sampai akhirnya Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Amin. Ya, Amin. Tuhan pada waktu itu. Nah mungkin sudah pikir bahwa itu udah klimaksnya mereka tinggal di Amerika dan they're happily after. Tentunya wah asik banget, gue juga mau nih setelah nikah, setelah ini langsung pergi ke Amerika, nikmatin salju, nikmatin apa. Jangan berhenti dulu karena this is the part 1 of Into the Deep Special Edition from Seattle. Kita akan lanjutkan minggu depan di episode yang kedua. Nah di sini lebih menarik. Ya ceritanya ya Pasti mungkin, lebih menarik, lebih menegangkan Iya, ya kan iya. Karena kita pikir pergi ke Amerika itu asik, tapi kita akan dengar justru saya datang ke sini I want to listen langsung cerita mereka karena kan saya juga udah lama ketemu mereka. Sebelum kita akhiri episode yang bagian pertama ini, apa yang buat kalian paling kangen sama Indo? Ya jujur ya nomor 1 of course family ya, keluarga, mama. Mama kalau nonton bisa dengar juga di sini. Iya mama saya, mama mertua, kita dua-duanya tinggal mama kita berdua yang ada. Kakak-kakak saya, we miss you all, and itu yang bikin kita kangen sekali sih. Dan satu hal teman-teman, sahabat-sahabat yang masih suka kontek-kontekan. Sampai sekarang juga we miss them all. Iya. Selfie apa yang paling kangen sama Indo? Sama sih.
kalau makanan sih bisa dicari. Oh, iya. Ya, betul. Jadi Tapi- bawain. Bisa dibawain juga. Tapi keluarga sih yang terutama mama, kakak, adik dan juga semua teman-teman satu pelayanan, satu komunitas kita dulu itu yang sering kita rindukan. Ya, dulu ada komunitas namanya apa? Rest area ya. Rest Iya, area, rest area. di Sentul. Di Sentul. Dan mereka masih ada loh sampai saat ini. Wow. Ya, Iya. We miss them all. Ya, dan fotonya nih bisa dilihat bagaimana Pastor Josh memulai komunitas ini dan sampai sekarang mereka tetap setia di komunitas kita. Thank you untuk semuanya. Tiada pernah ku ragukan. Jadi waktu itu di tengah-tengah situasi di mana sebetulnya gereja berkembang, keadaan keluarga kami tidak baik-baik saja gitu. Jadi secara dalam hubungan suami istri, rumah tangga itu sebetulnya banyak konflik yang akhirnya terpendam, tidak dibereskan sampai akhirnya sampai satu titik saya mengalami sakit kanker gitu. Saya terus terang momen-momen itu saya yang sering bilang sama dia, udah kita pulang aja deh. Udah kita pulang aja deh, saya bilang. Sempat ada perkataan. Sempat ada perkataan itu karena Tidak mudah. tidak mudah, bukan hanya dari sisi sakit tapi banyak proses lainnya yang menghancurkan memang ego saya juga, keakuan saya juga. Di situ saya sering kali bilang udah kita pulang aja di Indonesia.